warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hai sahabat otomotif, Halo Sobat Inklusi. Halo Sobat Konco Ngopi. kembali lagi bersama saya Om Anto di sini. Saya Afif. Saya Arafat. Kali ini kita akan vlog collab antara Kopinus, Komunitas Peduli Inklusi Nusantara bersama Aerok Rider Blitar Community. Kok dingin banget di sini, Om? Lah, lagian juga Mas Afif ini malam-malam gini dari mana, mau ngapain? Saya mau jalan-jalan gitu, Om, cuma nggak tahu ini di mana. Yang saya rasakan dingin gitu. Aduh. Coba Mas Arafat, kira-kira ini daerah apa nih? Kok dingin banget nih kata si Afif nih? Ya nih. Sekarang kita ini berada di bawah lereng Gunung Kawi, Gunung Kawi. sebelah utara bagian barat Blitar. Ya terhitung tengah-tengah juga sih. Sebelahnya Gunung Kelut, makanya di sini dingin banget. Iya, pantesan dingin ya. Ya, Lagian si Mas Afif malam-malam gini keluar udah nggak ngeliat, malah main jauh gitu. wah. Iya. Jadi ini Kayak kali pertama yang saya ini. ke pegunungan nih. Oh, gitu kan? Iya. Oh, alah, iya, Mas iya, Arafat iya. gini nih mau nanya, apa ini tempat pesugihan-pesugihan itu ya? Oh, belum tentu. Di sini ini tempat wisata juga oke, Oh, tempat edukasi juga oke. Hmm. Yang paling utama di sini peternakan. oh peternakan. Iya, peternakan sapi perah. Wih, berarti kita habis ini mau ngapain? Daripada kita penasaran, gimana kalau kita langsung Langsung lihat sana, aja ya. nih. Oke, biar gak penasaran, Sobat, Ayo. terus ikuti vlog kita kali ini. Ayo. dan jangan lupa. Oh iya, jangan lupa. Oh ya, Iya. ingetin nih. Subscribe. Subscribe. Heeh. Apa lagi? Like, Like, apa lagi? Komen. Komen. And comment. share. Share. weh. Dan jangan lupa guys, Apa lagi? nyalakan bunyi tanda Oh, lonceng. benar, itu. benar. Oke? Oke. Daripada kita berlama-lama, Ayo, lanjut. gimana nih kalau kita langsung? Oke, Oke, ciao. Yuk. Nah, Di dusun Pijiombo, Babatan Pijiombo, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Lebih tepatnya kita berada di bawah lereng Gunung Kawi, nah, Gunung Botak. Nah, Mas Afif, monggo. Nah, di sini kita udah bersama dengan Bapak Kepala Kampung dan Bapak RT. Iya, iya. Nah sekarang gini nih, saya mau kita perkenalkan diri dulu nih. Nah, Kalau saya sendiri Anto dari komunitas Aerok Rider Blitar. Di samping saya Saya di sini sebagai kepala kampung. Nama saya Sugeng Haryadi. Nama lengkapnya. Kebetulan saya juga di sini sebagai peternak sapi perah. Dan saya sendiri memang asli pribumi sini. Kalau sebelah saya ini ART. Perkenalkan, nama saya Sunardi. Saya di sini sebagai RT. Saya juga memelihara sapi perah, juga petani pakis. Asli sini juga. Asli sini ya. mungkin dari Mas Afif nih. nah, Dari mana nih? kenalkan kembali Dulu Mas nih. Afif nih, Oh, saya- biar sobat-sobat tahu, Iya, iya. biar ingat lagi nih. Iya, ingat lagi. Ya. Nah, saya Afif dari Komunitas Peduli Inklusi Nusantara. Ya, saya sendiri Arafat, dan kebetulan saya sendiri juga warga pribumi sini. Walaupun saya sih pendatang, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kalau gitu udah lengkap nih perkenalan diri kita masing-masing. Yuk, Sekarang gimana nih kalau kita langsung nanya ke Pak Kampung sama Pak RT nih asik ya. tentang Kita sejarah. bongkar sejarah sejarahnya nih. peternakan Sapi. sapi perah. perah di dusun Babatan Pijiombo sini. Masuk, Ayo. masuk. Monggo dengan mempersilakan waktu buat Pak Kampung jelaskan nih sejarah singkatnya nih. Monggo, Pak Kampung. Kalau sejarah sapi perah sendiri itu dulu berawal dari warga pendatang yang beliau warga Cina dari Malang.
kebetulan waktu itu gagal Iya. terus mungkin dikarenakan yang warga yang kurang begitu paham, karena kalau warga awam itu masih kebiasaan merawat sapi-sapi yang sapi Jawa dengan perah itu kan beda. Pada akhirnya ada yang mencoba lagi dari salah satu warga, ternyata bisa berkembang. Terus lama kelamaan warga yang satu dengan yang satunya itu ingin mencoba gimana toh caranya merawat sapi perah kok bisa menghasilkan, pertama ya dari susu yang bisa dikonsumsi, terus kedua memang yang diharapkan kan kalau orang awam itu namanya pedetannya itu anakan sapinya. Itu yang nantinya buat tabungan katakanlah gitu. Yes, alhamdulillah sampai sekarang Akhirnya sekarang sudah merambah ke semua warga ya. Jadi di sini 90% warga sini itu peternak sapi perah. Bahkan di sini juga ada yang istilahnya mengambil sisi keuntungan, itu lahannya yang lain ditanami rumput odot atau kolonjono buat makannya sapi perah itu, rumput sapi. yang sebagian ditanami padi sayur. Oh, padi sayur. Itu padi sayur Pak Kampung apakah makanan sapi juga? Bukan. Bukan. Jadi kalau padi sayur itu dikonsumsi orangnya, bahkan itu kan Bisa dijual dijual. kembali. Oh iya. Jadi warga dengan harapan gini, harapannya lahannya itu 2 produksi, yang satu buat hidupin sapi perah, yang satunya itu buat mungkin Tambahan kekurangan Penghasilan lah. Oh iya. Oke, siap. Jadi ini namanya sekali gayung dua pulau dua pulau terlewati. Masuk. Gitu. Berikut untuk Pak RT nih. Kenapa nih memilih beternak sapi perah nih? Saya memilih peternak sapi perah itu karena banyak untungnya ya. Oh, banyak untungnya Pak. Ya, banyak Oh, untungnya. menghayati beliau. Kalau dapat susunya tiap hari, Iya. baru itu dapat anaknya. Hmm. Setelah itu kan untuk apa itu, susu itu kan tiap hari itu. Oh, tiap hari, Pak. Tiap hari ada tambahan untuk untuk Penghasilan penghasilan dari anak-anak sapinya sekolah. itu. Iya, untuk buat Kebutuhan. kebutuhan tiap Iya, hari. Kebutuhan harian. Iya. Berarti di warga sini ini tiap hari minum susu. Kalau Ya. minumnya susu mungkin Ya enggak. mungkin enggak. Malah enggak ya. Setiap hari minum. Oh, malah dijual. Oh, dia juga. Benar dijual Pak. Dijual. Kan Oh, kalau warga itu gini, mohon maaf ya, iya. sebetulnya warga itu gini, daripada mencari pekerjaan kemana-mana sulit, mendingan beternak sapi perah itu pasti angan-angannya kan gitu. Oh iya. Setiap hari kalau sudah produksi itu kan kita udah mendapatkan istilahnya penghasilan. Iya. Jadi di sini tuh logikanya seperti itu, daripada cari kerjaan sulit kemana-mana. Iya. Mandiri lah istilahnya ya. Tapi gini Pak Kampung, apakah ini salah satu hasil bumi yang ada di desa Ngadirenggo ini, sapi perah itu? Kalau hasil bumi sebetulnya dulunya bukan ya. Dulu kalau wilayah sini terkenalnya sebetulnya dari produk unggulannya kopi. Kopi. Nah, kopi, kalau kopi itu panennya kan 1 tahun sekali. Oh iya. Bahkan kopi
mengalami kegagalan panen. Makanya dengan adanya sapi perah mungkin yang dikelola saat ini, itu lahan-lahan masyarakat itu yang dulu ditanami kopi itu semua banyak yang dibongkar, dialihkan ditanami rumput yang itu dikonsumsi oleh sapi perah. Iya, 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 iya. Kalau melihara sapi perah, Iya. itu apa sulit atau gimana Pak Kampung? Pak RT dulu atau saya? Maaf Oke, ya, Pak. Pak RT. Kalau ya mungkin ya ada sulitnya, ada Ah. endaknya ya. Iya, Kalau enggak, kalau Lihat kamera, sulitnya, Pak RT. kalau sulitnya itu ya mungkin enggak bunting-bunting Hmm. gitu. Iya. Bunting-bunting juga. Berarti ada masa kegagalan bunting juga ya? Ya, Oh, iya. Lanjut Pak Kampung. betulnya gini ya, kalau sapi perah itu pertama ya memang kalau dilihat sepintas yang penting enjoy dulu gitu. Iya, iya, iya. Tapi iya. kalau dilihat sepintas memang kelihatannya ribet memelihara sapi perah, tapi ternyata ya enggak seribet mungkin yang orang lain belum pernah mengalami merawat tentang sapi perah. Iya, iya, iya. Tapi kalau sapi perah sendiri itu memang ada suka ada dukanya. Mm-mm. Mungkin kalau sudah ibaratkan mulai produksi itu baru petani itu ada sukanya. Iya, iya. Tapi di saat kita itu merasa suka, di tengah-tengah jalan itu biasanya sedikit banyak pasti ada sandungan. Oh, sandungan. Mungkin sandungannya gini, Kesalahan tak terduga. ya kesalahan tak terduga. iya. Mungkin pertama waktu pemerahan yang kurang bersih, Iya, iya. pertama itu. Terus kedua dari tempat sendiri yang kurang bersih, akhirnya mengakibatkan yang namanya matitis. Matitis itu yang terletak pada apa namanya, Susu puting putingnya susunya sapi itu. Puting Pak. sapi. Oh, iya. Kalau itu udah kena matitis, otomatis susunya itu pasti rusak, tidak laku dijual. Iya, iya. Tapi kalau bisa Kendalanya itu. kita bisa enjoy, bisa betul-betul menghayati gimana toh kita itu memelihara sapi perah biar terkait masalah matitis itu, ya alhamdulillah tidak akan terjadi gitu. Oh, Berarti kita harus si peternak itu harus ada perasaan sama Iya. hewan ternaknya ya. Iya. Oh iya. Punya iya. istri. Tapi benar-benar. saya penasaran Mbak, kan biasanya saya kalau di rumah gitu minumnya susu yang ada di kotak gambar sapi. Iya, iya. Itu prosesnya dari sapi diperah ke susu siap minum itu gimana Mbak? Oh, kalau yang sudah dikemas lah. Nah, Iya. mungkin Dari kalau sapi. sudah dikemas, karena gini, kalau warga tahunya kan cuma merah, setelah itu disetorkan ke kolingan gitu. KUD cabangnya penerima susu sapi itu ya. Tapi Itu dulu lah ya sudah enggak tahu saya. Oh, Nggak berarti tahu. di sini ini nyetar ke apa? Nggak Merah sapinya terus dikirim ke kirim Kalau udah gitu. MCC. Iya, iya. Nah, terus gini Pak Kampung, Pak RT nih, ini kan menyangkut tentang susu sapi perah nih. Iya, iya. Kalau boleh tahu, selain dikonsumsi sendiri, itu apa langsung diedarkan ke minimarket atau supermarket atau gimana nih? kalau sementara ini belum. Oh, belum. Jadi misalkan tidak semua tidak semua petani susu, intinya peternak sapi perah itu doyan sama susunya belum Tentu. Belum tentu. Oh. Iya, iya, iya. Karena gini, kalau warga itu yang dipentingkan kan dari hasil itu, dari hasil. Dari hasil, iya, iya. Tapi kalau mungkin kedepannya misalkan ada beberapa
Nah terus gini Pak Kampung, nih Pak RT nih, apa ya? Fungsi dari susu sapi perah sendiri itu, fungsinya. atau manfaatnya nih di tubuh kita tuh seperti apa nih? Apakah beda yang sudah dikemas atau yang langsung Susu segar. susu segar itu? Nah, iya. Apakah langsung bisa diminum atau bagaimana? Oh, iya. Apa nih perbedaannya apa nih? Ya susu kemasan sama susu segar itu kalau langsung kita konsumsi nih kita rasakan apa sih? Apakah bisa langsung dikonsumsi seperti itu? Habis diperah langsung gitu. Tapi kalau saya pribadi itu mending yang masih segar. Yang masih segar? Ya, dalam arti gini, kalau yang masih segar itu masih steril dari bakteri. Oh iya, iya. Contohnya nih Pak Kampung seperti apa tuh? Contohnya gini, kalau saya sendiri memang dulu memang saya setiap mau perah itu biasanya kan sapi dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru dari putingnya itu kan kalau di sini manual, tidak ada Oh, manual? Iya, tidak ada yang pakai alat ya. Alat, iya iya. Oh ya. Semua manual pakai tangan. Iya. Nah itu susunya dari 4 anunya itu Empat puting. putingnya itu 4 puting cucup itu. kita buang sedikit. Oh, Nah, sedikit. ya. Yang keluar pertama itu kebiasaan bakteri yang paling banyak sekali. Oh, Itu iya, yang iya. kita buang. Oh iya iya. Setelah itu saya kalau dulu bawa gelas langsung saya apa tuh? Setelah perasan yang pertama itu dibuang nah, Itu Iya. saya perah lagi, Heeh. saya taruh di gelas, gelas. Iya. terus saya minum. Oh gitu. Kalau saya tuh, jadi kalau saya pribadi bukannya saya itu istilahnya Menganjurkan. menganjurkan atau enggak. Iya. Cuma kalau saya memang suka yang masih segar. Segar. Itu masih bagi saya ya, Iya. itu yang masih steril. Untuk dari segi rasa nih, Rasa. yang segar-segar itu gimana nih? Apakah manis, asam atau gimana nih? Itu dari segi rasa. Kalau dari segi rasa, susu yang masih Segar, segar itu cuma gimana ya, gurih. gurih. Oh iya. Yang terpenting gini, perawatan sapi perah itu yang pertama memang tempatnya juga bersih, steril, Iya. jadi bakterinya pun juga berkurang. Terus gini nih, Pak RT lagi nih. Pak RT. Kan tadi Pak Kampung terus iya, nih. iya. Pak RT, mohon maaf nih, bedanya nih susu sapi perah yang asli ini sama susu kemasan yang lain. Itu bedanya di mana nih? Yang asli dengan Yang jadi kemas. Yang udah dikemas ini nih, yang susu sapi kemasan lain nih. bedanya kan yang asli itu kan belum dicampur sama pengawet. Pengawet. Oh iya 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 iya. Masih alami gitu. Masih alami itu benar. iya. Bedanya itu. Iya, iya. Oh jadi di situ bedanya tuh Mas Habib, Mas Arafat. Iya iya. Jadi kita dapat pengetahuan banyak nih tentang sapi perah gitu loh. Mantap. Nah, terus gini, itu kan tadi masalah apa ya, manfaatnya. Nah, sekarang kalau boleh tahu lagi nih untuk Pak Kampung sama Pak RT nih sebagai penduduk asli di sini, untuk dari segi pendapatannya nih mohon maaf, kira-kira itu per bulan, per hari atau per tahun nih dari segi pendapatannya nih, apakah begitu meras langsung dijual mendapatkan uang Itu per ekor atau per ekornya? per ekor? Per ekornya nih. Kalau segi pendapatan per ekor ya itu enggak menentu ya. Oh enggak menentu Pak? Ada yang satu hari itu dapat 20 liter, ada yang 15 liter, ada yang 10 liter. Itu kok bisa ada seperti itu Pak, perbandingan seperti 15 liter 20 liter, apakah tergantung dari sehat tidaknya si sapi ini atau cara makannya gimana nih? Cara makannya ya Oh, cara makannya. bisa, cara memelihara juga bisa, terus
besar kecilnya sapi juga bisa itu. Oh gitu. Lain sapi kan lain, ada Ah. yang dapat ya ada yang dapat 30 juga ada itu yang besar apa ya bendera apa? Susu. Ya, susu. Kalau Ya, kalau orang sini awam, kapur, kapuran. Kapuran. Iya, kapuran yang besar itu ya. Nah, terus gini lagi Pak, pada saat umur berapa tuh si sapi harus bisa ambil susunya? Apakah harus ada umur sekian gitu Pak? Baru lahiran gitu dah. Untuk bisa mulai mulai diperah diproduksi. dia ambil hasilnya, Ah. diambil Itu susunya kira-kira itu umur berapa sapi itu Pak? sapinya itu. Minimal umur berapa nih? Minimal gini, sapi perah itu minimal usia 1,5 tahun. Itu kan udah bunting. 1 tahun setengah udah bunting. 1,5 tahun udah bunting. Nanti kalau sudah melahirkan itu baru kita bisa produksi susu perah itu. Tapi minimal mulai mengeluarkan anaknya itu sampai 20 hari loh. 20 hari itu masih kan bisa dijual. Masih bisa dijual. Oh iya iya. Kalau masih awal itu kan terlalu tinggi, mungkin dari lemak, dari mungkin kolesterolnya, kan baiknya kan untuk bedanya itu. Iya. Oh iya iya. Berarti susu pertama tadi bisa untuk perawatan anakan sapinya tadi ya. Berarti untuk proses menghasilkan susu tadi berarti harus melewati proses bunting sampai melahirkan itu dulu ya. Jadi harus nunggu sapi yang udah punya anak. Iya. Maka warga sini memanfaatkan juga susu itu ya. Kalau waktu induknya itu udah melahirkan, biasanya susu diperah itu kan masih banyak sekali kolesterolnya. Iya iya. Itu direbus bisa buat tahu susu. Tahu susu. Iya, tahu susu. Wah, banyak banget manfaatnya. Hasilnya macam-macam Ini juga. nih, ini pertanyaan ekstrim kita tanya ke Pak Kapong, Pak RT. Ayo kita bongkar di Pak ahlinya lah. Kapong, Pak RT nih, apakah pernah mengalami insiden ketika melakukan merah sapi tuh? Kan sifat sapi karakternya kan beda-beda nih. Ada yang diam, ada yang agresif kan? Apakah pernah mengalami insiden Pak? Contoh ditendang atau ditanduk atau apa nih? Ya, Monggo Pak. mungkin tiap hari ya. Tiap hari? Tiap hari ya. Astaga. Itu susunya kuta itu ya Tumpah, susunya hampir tumpah. tiap hari ya. Oh. Tapi maaf nih Pak RT, apakah pernah terjadi insiden mungkin Pak RT nih ditendang atau apa nih sama si sapi itu? Pernah Pernah? ya. Keren juga dukanya ya. Artinya si sapi itu agresif ya Pak RT. Ya, ada yang agresif, ada yang Cina. Cina. Tapi lebih agresif mana ini Pak Kampung Pak RT, antara sapi betina sama sapi jantan? Kalau dari saya itu sama-sama sapi perahnya Oh, itu ya hampir sama. hampir sama agresifnya. Cuma kalau yang betina agresifnya itu kalau awal-awal kita produksi susu itu. Maksudnya gini, awal-awal sapi itu melahirkan itu kan masih awal ya. Iya, Jadi iya, kan iya, banyak sekali mungkin waktu kita pegang ya, pasti agresif. Tapi kalau lama-kelamaan mungkin udah Belum terbiasa ya. mungkin kalau udah melahirkan sampai 2-3 kali itu udah jinak. Iya. Oh, Berarti si sapi merasa risih juga Om. benar. Ada mungkin merasa risih, masih belum Bahkan- biasa. Biasanya gini, kalau masih awal itu tidak berani, istilahnya peternak itu merah bawahnya langsung mungkin pakai ember, Wadah. tidak berani. Heeh. Yang pasti pakai tuh kalau orang sini namanya kan jibor. Jibo. Kaleng kecil itu Om. Nah, Oh, kaleng kecil itu loh Om buat nyiduk air, Oh. jidor buat di mandi kamar apa Oh, itu iya. ya. Nah, itu nah. Biasanya kan pakai itu, tapi begitu
dia memang dikarenakan sapi yang masih awal, jadi Iya. kan masih sangat agresif. Iya, iya, iya. Itu sering warga itu setiap hari mandi susu sering. Mandi susu. Weh, mantap, mahal ini. Karena kan Keren. kan sapi yang nendang, Aduh, aduh, akhirnya aduh. mengenai Ekstrim. wadahnya itu tumpah ke tubuh gitu, sering. Berarti satu tangan pegang panci, satu tangan merah nih. Merah, ya. Aduh, berat juga Benar-benar ternyata. artinya sih petani-petani yang ada di sini putih-putih juga karena kan hari-hari mandi susu nih. Iya. Tanya Wih, mantap. Padahal itu mahal loh di luar. Iya, orang Wah, nyarinya. benar-benar. Tapi susah mandi susu mahal. Terus tadi kita udah bicara tentang yang ekstrim-ekstrim nih. Nah, sekarang kita bicara tentang suka dukanya. Yuk, Monggo Pak Kampung, sukanya dulu nih. gali lagi. Nah, sukanya nih apa nih? sukanya yaitu yang tadi saya katakan, sukanya itu kalau kita sudah melihat mulai sapi mulai bunting terus melahirkan, Iya. itu sukanya. Dukanya kalau di lapangan cari rumput belum dapat, terus hujan ada petir, Oh, belum lagi kalau sapi yang masih awal kita perah, sapinya agresif, nendang-nendang. iya. Sensitif si sapinya ya. Ya. Oh, iya. Kalau dari Pak RT sendiri nih suka dukanya apa nih Monggo Pak RT? Kalau dukanya itu matitis tahu ya. Belum tahu Pak RT mati. Matitis itu Penyakit di puting susunya itu kah? Susunya itu. Penyakit di puting susu. Iya, iya. Yang mengakibatkan sampai sapi itu matitis. Iya, Mas. Dari mana Pak RT? Apakah salah makan, atau mungkin kandang yang kotor, atau mungkin dia salah mandi atau gimana nih? Kandang kotor bisa, terus kurang bersihnya merasnya itu juga bisa. Oh gitu. Itu paling Berarti dukanya perawatan itu. memang harus hati-hati dan dijaga ya. Dan perlu steril Pak ya. Terus Iya, iya. Itu Pak Umar harus pakai kos tangan plastik tuh? Enggak juga. Enggak manual. Oh manual. Iya. Oh iya, iya. Mantap, mantap. Nah sekarang nih sudah ngomong tadi suka dukanya, mungkin pesan dan kesannya nih untuk masalah sapi perah. Atau tipsnya. Tipsnya nih, Cara monggo. seperti Mungkin ada dari orang luar yang belum banyak tahu nih, pengen tahu, mungkin ada penjelasan dari Pak Kampung sama Pak RT yang bisa sedikit membantu pengetahuan nih. Benar. Nah, bisa menambah wawasan mereka juga. Iya. Nah, ya monggo coba Pak Kampung, Pak RT. RT Pak Kampung dulu nih untuk pesan dan kesannya nih. Pesan Atau tipsnya nih kesannya, untuk rekan-rekan kesannya, kita nih. kesan, Ya, pesan. buat mungkin dari saya untuk teman-teman mungkin yang belum pernah mencoba merawat sapi perah, mungkin untuk pemula ya, Iya. bahkan untuk pemula perawatan sapi perah, yang terpenting kita enjoy, terus dalam arti kita juga harus mendalami gimana karakter sapi itu sendiri. Tidak kalah penting lagi kita kalau sudah panen gimana caranya bisa menjaga yang namanya kualitas susu. Jangan sampai terkadang kita terbawa oleh nafsu, mungkin dari namanya susu itu yang mengeluarkan sapi, terkadang waktu sapi mungkin tidak enak badan, keluarnya sedikit Marah-marah. jangan sekali-sekali susu itu dicampur dengan air. Oh, Atau kirain marah. Ya, kalau mungkin Iya, mungkin iya. kalau untuk awal-awal nggak apa-apa, tapi kalau lama kelamaan kan imbasnya kita sendiri yang menikmati. Iya. Oh iya, iya. Yang penting dinikmati, kita bisa memahami karakter sapi, insya Allah semua aman. Iya. Dan tidak kalah lagi yaitu tetap menjaga yang namanya kualitas Ah. susu.
Mantap, mantap. dan perawatan sapinya ya. sedikit banyaknya Kandang. tetap disyukuri. Ah, mantap. Mungkin dari Pak RT nih ada tambahan RT. tipsnya nih buat rekan-rekan kita nih, sobat-sobat kita. Monggo, Pak RT. Mungkin sudah lengkap dari Sudah lengkap. Oh, iya, ya iya. masuklah. Iya. Siap. Terima kasih nih Pak Kampung, Pak RT atas waktunya malam ini. Kami dan rekan-rekan kita ini sangat berterima kasih. Semoga kita bisa berjumpa dan lanjutkan di lain hari lagi nih. Siap. Siap. Obrolan lepas kita. Siap. Gitu. Oke, sobat, rekan-rekan, saya tambahan sedikit lah, Om. monggo, monggo. Tambahan, mungkin Dan- tambahan dari saya. Iya, iya, Betulnya monggo. gini, Om. Betulnya kalau waktu ada yang mengizinkan lain kali ya, Iya. lain kali waktunya ada yang mengizinkan, itu alangkah baiknya kalau waktu merah, waktu pengambilan susu gimana. Jadi mungkin sobat-sobat yang Di luar, pemula itu pengen tahu bisa, gitu kan? bisa tahu gimana Oh, sih. bisa. Iya, iya. Nanti Oh. kita bikin agenda Nanti. ke depannya tuh. Tunggu aja episode Kan kalau- berikutnya. Edisi berikutnya. Yang Pak. ini kan masih ceritanya gitu. Seputar sejarah nih Om. Tapi Kita kalau- mengulas seputar sejarah. Tapi kalau nanti bisa lihat langsung, gimana cara merahnya, Ah, gimana cara merawatnya. masuk. Lebih enak. Iya, iya. Terima kasih nih Pak untuk sarannya nih, saran yang sangat membangun. Mantap. Semoga pertemuan kita kali ini sedikit banyak dapat membantu rekan-rekan sobat-sobat kita di luar nah, pemula-pemula yang pengen tahu sedikit banyak nah. Iya, Semoga bisa sedikit membantu nah keterangan. Iya, benar. Oke lah, kalau gitu mungkin sobat dan rekan-rekanku sampai di sini dulu. Ya. Kita bincang-bincangnya. Saya Anto dari komunitas Aero Rider Blitar. Saya Sugeng Haryadi, kepala kasum di sini. Saya Pak Sunardi sebagai RT di sini. Saya Afif dari komunitas peduli inklusi Nusantara. Salam peternak Indonesia. Semangat terus. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Nah, Jangan lupa juga subscribe itu gratis dan juga nyalakan tanda nyalakan lonceng. bunyi loncengnya. Dengan itu akan membantu kita Membangun lebih channel membangun channel lebih baik lagi. Masuk. Sama Dan- kalau mau mampir juga bisa kesini langsung ya. Wih, mantap. Ya, buat Oh, oh. rekan-rekan nih yang mau mampir atau mau lihat langsung untuk prosesnya nanti boleh langsung ke dusun apa nih Pak? Babatan Pijo. Babatan Piji Ombo rekan-rekan gitu. Desa Ngadirenggo. Nah, Ngadirenggo. Siap. Nantikan kunjungan kita di vlog berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia. Masuk. Monggo. Monggo.